Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan melanjutkan materi terkait dengan keseimbangan perekonomian ataupun keseimbangan pendapatan nasional tiga sektor. Dimana kalau minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan keseimbangan perekonomian dua sektor, yaitu terdiri dari sektor perusahaan dan sektor rumah tangga. Nah, untuk materi hari ini, kita akan melanjutkan ke keseimbangan perekonomian tiga sektor. Lalu apa sih ya ini maksud dengan keseimbangan perekonomian tiga sektor? Oke, jadi pada perekonomian tiga sektor ini, yaitu dimasukkan sektor pemerintah di dalam analisis keseimbangan pendapatan nasionalnya. Sehingga dalam perekonomian tiga sektor itu terdiri dari sektor rumah tangga, sektor perusahaan, dan yang terakhir adalah sektor pemerintah. Lalu dari sisi manakah sektor pemerintahnya ini? Nah, jadi adanya sektor pemerintah itu akan memunculkan pengeluaran pemerintah dari sisi pengeluaran dan juga dari sisi pendapatannya. Nah, sisi pendapatannya itu terletak dari sisi pajak, ya, di mana pajak yang nantinya dikenakan oleh pemerintah itu tentu akan mengurangi tingkat pendapatan yang siap dikonsumsi oleh rumah tangga. Nah, pendapatan yang siap dikonsumsi dikurangi dengan pajak, nah itu baru bisa kita katakan sebagai pendapatan disposable. Jadi, adanya pajak yang dikenakan oleh pemerintah itu akan mengurangi nilai konsumsi dari rumah tangga maupun dari perusahaan. Nah, ini adalah aliran pendapatan dan pengeluaran perekonomian tiga sektor tadi ya, yaitu ada dari sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan juga sektor rumah tangga. Nah, bagaimana kita bisa mendeskripsikan aliran pendapatan dan pengeluaran perekonomian tiga sektor ini? Jadi yang seperti kita bisa lihat di dalam bagan, di dalam perekonomian tiga sektor, itu kegiatan ekonominya melibatkan sektor rumah tangga, sektor pemerintah, maupun sektor perusahaan, di mana masing-masing sektor ini itu tentunya memiliki kaitan dan juga saling berinteraksi, ya, dan juga memiliki peran penting nih, ya, dalam menggerakkan roda perekonomian dalam suatu negara. Di mana, misalkan, untuk sektor rumah tangga, apa yang menjadi peran dari sektor rumah tangga? Nah, tentu sektor rumah tangga di sini berperan sebagai pemilik ya dari faktor-faktor produksi seperti misalkan tenaga kerja, tanah, dan juga modal, di mana mereka menyewakan faktor-faktor produksi itu kepada perusahaan, ya, dan sebagai balas jasanya rumah tangga ini menerima pendapatan nih, menerima pendapatan dalam bentuk apa? Dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga maupun laba, ya. Lalu pendapatan yang didapatkan oleh rumah tangga ini digunakan oleh rumah tangga untuk apa? Nah, tentunya untuk mengonsumsi barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Nah, jadi ada hubungan timbal balik ya, dan juga ada interaksi antara rumah tangga dan perusahaan. Lalu, sebagian pendapatan rumah tangga digunakan untuk membayar pajak kepada pemerintah. Karena tadi di dalam perekonomian tiga sektor ini kan adanya sektor pemerintah dalam bentuk pajak yang dikenakan pemerintah. Gitu ya. Jadi sebagai pendapatan dari rumah tangga
digunakan untuk membayar pajak kepada pemerintah. Sementara sebagian lainnya itu disimpan atau ditabung ya dalam lembaga keuangan. Lalu lembaga keuangan tadi di mana kita menabung sebagian eh, sisa pendapatan rumah tangga menyalurkan tabungan dalam bentuk pinjaman kepada penanam modal yang selanjutnya digunakan untuk melakukan investasi lah di dalam perusahaan sehingga perusahaan yang berfungsi sebagai pihak yang memproduksi barang dan jasa mendapatkan penghasilan dari penjualan produknya kepada rumah tangga dan dari pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membeli barang dan jasa. Lalu, perusahaan, perusahaan juga melakukan pembayaran kepada rumah tangga dalam bentuk pendapatan faktor produksi serta membayar pajak kepada pemerintah. Nah, maka dari itu, pemerintah di sini itu mempunyai peran yang sangat penting ya dalam mengatur perekonomian melalui kebijakan fiskalnya ya. Tadi berupa dari pengeluaran pajak. Nah, pemerintah memperoleh penerimaan dari pajak rumah tangga atau pajak perseorangan. Nah, selain itu juga mendapatkan penerimaan dari pajak perusahaan, di mana dana tersebut digunakan untuk melakukan pengeluaran seperti misalkan bayar gaji dan upah kepada pegawai negeri dan juga melakukan pembelian barang dan jasa dari perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan ya, adanya interaksi antara ketiga sektor ini akan menciptakan aliran barang jasa dan uang yang terus bergerak sehingga menjadi dasar dari kegiatan perekonomian di dalam suatu negara. Nah, sehingga bisa kita simpulkan berarti dengan adanya campur tangan pemerintah itu akan menimbulkan adanya dua perubahan penting. Apa saja? Yang pertama itu adalah pungutan pajak yang dilakukan pemerintah itu akan mengurangi pengeluaran agregat dan juga pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan justru akan menaikkan perbelanjaan agregat. Ya, kemudian dalam sektor ini belum adanya perdagangan dengan luar negeri, maka perekonomian tiga sektor itu kita namakan sebagai perekonomian tertutup. Oke, selanjutnya pembayaran pajak dari rumah tangga dan perusahaan pada pemerintah itu yang menjadi pendapatan pemerintah. Ya, itu. Lalu pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan yaitu dengan adanya pembelian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Lalu, aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga digunakan untuk pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga oleh pemerintah. Ya, ini tiga poin penting juga yang dapat diambil dari kesimpulan bagaimana aliran pendapatan ataupun aliran pengeluaran keseimbangan perekonomian di dalam tiga sektor. Nah, selanjutnya, ya, pendapatan tadi yang diterima oleh rumah tangga itu digunakan untuk tiga tujuan. Nih, yang pertama, tadi kan tentu untuk membiayai konsumsi. Yang kedua, sisanya digunakan untuk ditabung dan untuk membayar pajak. Ya, sehingga
Dalam keseimbangan perekonomian tiga sektor itu, berlaku persamaan Y sama dengan C plus I plus G. Ya, C itu adalah konsumsi, I itu adalah investasi, dan G itu adalah government spending. Nah, sedangkan dari setiap tingkat pendapatan nasional, itu berlaku Y sama dengan C plus S plus T. Atau pendapatan nasional sama dengan konsumsi ditambah dengan jumlah tabungannya ditambah dengan biaya pajak. Lalu bagaimana em, syarat dari keseimbangan untuk perekonomian tiga sektor ini? Yang pertama, syarat pertama itu tentu penawaran agregat atau agregat supply itu sama dengan permintaan agregat atau agregat demand. Selain itu, dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan luar negeri, ya berarti agregat supply-nya itu sama dengan nilai dari pendapatannya. Ya, sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional itu berlaku persamaan C plus I plus G sama dengan C plus S plus T. Nah, kalau nilai konsumsinya setiap ruas kita hilangkan, maka berlaku I sama dengan G sama dengan S plus T. Atau investasi ditambah dengan government spending itu sama dengan saving ditambah dengan pajak. Nah, itu untuk syarat keseimbangan perekonomian tiga sektor. Nah, kemudian pajak di sini itu terbagi menjadi beberapa jenis ya. Bentuk-bentuk pajak itu yang pertama bisa ada pajak langsung dan juga ada pajak tidak langsung. Di mana kalau pajak langsung itu artinya jenis pungutan dari pemerintah yang memang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Nah, sedangkan pajak tidak langsung itu adalah pajak yang dibebankan atau pajak yang bebannya itu tentu dapat dipindahkan ke orang lain. Ya. Lalu bentuk-bentuk pajak pendapatan ada tiga. Ada pajak regresif, pajak proporsional, dan pajak progresif. Apa yang dimaksud dengan pajak regresif? Kalau pajak regresif itu artinya adalah persentase pajak yang turun ketika pendapatan naik. Nah, kalau pajak proporsional, persentase pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatannya, dan pajak progresif itu adalah persentase pajak naik ketika pendapatan naik. Selanjutnya, bagaimana efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan? Itu ya. Jadi tentu tadi kita bahas di awal bahwa adanya pajak, pendapat pengeluaran untuk pajak dari rumah tangga ataupun dari perusahaan tentu akan mengurangi nilai konsumsi dan nilai savingnya. Ya, jadi pajak itu akan menurunkan pendapatan disposable sejumlah T. Ya, sehingga dapat dikatakan YD itu sama dengan Y dikurang T. T itu tax ya, atau pajak. Nah, dikarenakan pendapatan disposable-nya turun atau YD-nya turun, maka konsumsi dan tabungannya juga akan turun. Ya, misalkan di sini fungsi konsumsi adalah C sama dengan 90 plus 0,75 YD.
Nah, karena pemerintah di sini dimisalkan tidak memungut pajak, maka Y itu adalah sama dengan YD. Nah, tapi setelah adanya pungutan pajak, tentu persamaannya berubah. Ya, di mana YD itu sama dengan Y dikurang T karena adanya pemungutan pajak. Sehingga setiap pemungutan pajak tersebut akan menimbulkan perubahan ya terhadap pendapatan disposable-nya. Nah, jadi pajak sebesar T itu akan menyebabkan pendapatan disposable turun juga sebanyak T. Sehingga dapat dikatakan delta YD itu sama dengan min T ya, atau delta YD sama dengan delta C plus delta AS. Delta S ya, delta C plus delta S. Nah, sekarang kita coba menghitung bagaimana efek pajak tetap terhadap konsumsi dan tabungan rumah tangga. Kita bisa lihat di sini ada perbedaan nilai konsumsi ya pada saat tidak dikenakan pajak dengan dikenakan pajak. Nah, untuk bagian satu ini T-nya sama dengan 0, artinya pengeluarannya tidak dipengaruhi oleh pajak. Ya, sehingga nilai Y itu sama dengan nilai YD. Nah, berbeda untuk bagian kedua. Bagian kedua, di sini setelah dikenakan pajak sebesar 40. Nah, kenapa disebut pajak tetap? Karena di setiap pendapatannya, pajak nilai dari pajaknya sama ya, yaitu 40. Nah, dari soal sebelumnya diketahui bahwa nilai Y, nilai fungsi konsumsi atau fungsi C itu sama dengan 90 plus 0,75 YD. Gini. Nah, eh, karena tidak dipengaruhi pajak atau tidak ada pungutan pajak, tadi yang saya bilang nilai YD berarti sama dengan nilai Y. Lalu bagaimana dengan nilai C-nya? Nah, kita bisa hitung nilai C-nya dengan menggunakan fungsi konsumsi yang tadi diberikan di dalam soal. Ya, di dalam soal diketahui fungsi konsumsi adalah 90 plus 0,75 YD. Jadi, kita tinggal masukkan saja nilai YD-nya ke dalam fungsi C-nya. Berarti untuk Y sama dengan 0, nilai C-nya sama dengan 90. Ya, karena 90 plus 0,75 dikalikan 0. 0,75 kali 0, 0. 0 tambah 90 sama dengan 90. Nah, lalu dengan Y sama dengan 240, YD sama dengan 240, maka C-nya berapa? Nah, sama ya caranya. Memasukkan nilai Y-nya ke dalam fungsi C. Ya, berarti 90 ditambah 0,75 dikali 240. Nah, didapat nilai C-nya adalah 270. Nah, sama perhitungan selanjutnya ya sampai dengan nilai YD 1440. Nah, lalu bagaimana dengan nilai saving? Nah, ini dapat dari mana ya, Bu? Minus 90, minus 30, 30, 90, dan seterusnya. Nah, untuk mencari nilai S, kita bisa mengurangkan nilai dari YD dengan C. Nilai dari disposable income kurang dengan nilai konsumsinya. Contohnya untuk YD sama dengan 0 dan C sama dengan 90 berarti nilai savingnya adalah 0 min 90 sama dengan minus 90.
Lalu yang kedua, misalkan YD-nya sama dengan 240 dan C-nya sama dengan 270, maka nilai S-nya adalah minus 30. Nah, lakukan hal yang sama sampai dengan YD sama dengan 9440. Gitu ya. Cara untuk mengisi tabel eh, atau dengan adanya pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Nah, kemudian kita lihat di bagian kedua. Nah, di bagian kedua, ternyata di sini contohnya adalah dikenakan pajak tetap sebesar 40. Sama cara untuk mencari C-nya, yaitu dengan memasukkan nilai YD ke dalam nilai fungsi C-nya. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu nih nilai YD-nya berapa. Nah, kalau tadi sebelumnya tidak dikenakan pajak, T sama dengan 0, berarti Y sama dengan YD. Tapi kalau dikenakan pajak, artinya YD itu sama dengan Y dikurang T. Ya, berarti untuk bagian yang pertama ini setelah dikenakan pajak, pada saat pendapatan 0, lalu eh, dikenakan pajak sebesar 40, maka disposable income-nya minus 40. Lalu selanjutnya 240 Y-nya dikenakan pajak T, berarti 240 dikurang 40 sama dengan 200. Tuh ya, begitupun selanjutnya. Seterusnya. Nah, kemudian setelah dapat nilai YD, nah kita cari nilai C-nya. Sama caranya seperti di atas ya. Masukkan nilai YD ke dalam fungsi C ya. Lalu mencari nilai S. Nah, tinggal mengkurangkan nilai YD-nya kurang nilai C-nya. Misalkan di sini nilai YD 440 dan nilai C-nya 420, berarti nilai savingnya adalah 20. Nah, lalu kita bisa bandingkan, benar nggak sih secara teori bahwa setelah dikenakan pajak, pengeluaran itu setelah dikenakan pajak, pengeluaran itu pasti akan berkurang, begitupun dengan, pendapatan akan menurun, begitupun dengan nilai C dan nilai S-nya juga akan menurun. Coba kita bandingkan dengan eh, yang pertama tadi, dengan Y sama dengan 240 dan T sama dengan 0, ya, YD-nya 240. Tapi setelah dikenakan pajak, lihat di bagian 2, dengan pendapatan yang sama, nilai YD-nya adalah lebih kecil, artinya berkurang ya, karena adanya pungutan pajak. Begitupun dengan nilai C dan S-nya juga menurun ya, karena adanya pengurangan dari pajak pemerintah. Yang tadinya 270, tapi karena adanya pengeluaran pajak, maka menjadi 240. Nah, gitu ya. Jadi sejalan dengan teori bahwa dengan adanya pajak itu akan menurunkan nilai disposable income maupun nilai konsumsi dan juga nilai savingnya. Nah, tapi perlu juga diingat teman-teman bahwa di samping bergantungnya pada perubahan pendapatan disposable, pengurangan konsumsi juga ditentukan oleh MPC dan MPS atau oleh marginal propensity to consume dan marginal propensity to saving, di mana delta C sama dengan MPC kali delta YD atau delta C sama dengan
MPC dikali minus T. Ya, lalu delta S juga sama ya. Berarti delta S sama dengan MPS dikali delta YD atau delta S sama dengan MPS kali minus T. Nah, dari contoh di atas, nah, contoh sebelumnya tadi, diketahui T sama dengan 40. Ya, pajak tetapnya adalah 40, maka MPC-nya 0,75 dan MPS 0,25 misalkan. Nah, maka bagaimana dengan pengurangan konsumsi dan tabungan rumah tangganya? Nah, kita ingin tahu nilai dari delta C dan nilai dari delta S-nya. Nah, kita hitung dulu nilai delta C dengan rumus MPC dan nilai T-nya. Ya, diketahui nilai MPC 0,75 dan nilai T-nya adalah 40. Nah, delta C sama dengan berarti kalau rumusnya delta C sama dengan MPC kali minus T, berarti 0,75 dikali minus 40 sama dengan minus 30. Nah, sehingga pada Y sama dengan 0 yang tadinya sebelum dikenakan pajak 90, tapi setelah dikenakan pajak itu sama dengan 60 ya karena 90 dikurang 30 sehingga C-nya sama dengan 60. Nah, sama dengan savingnya juga. Nah, ini ya. Tadinya 90, nah berkurang jadi 60. Nah, begitupun dengan nilai dari S, savingnya. Rumus delta S itu sama dengan MPS dikali minus T. MPS-nya 0,25 minus T berarti minus 40. 0,25 kali minus 40 sama dengan minus 10. Ya, artinya pada saat pendapatan 0 yang tadinya nilai savingnya sama dengan minus 90, tapi setelah adanya pajak berarti ditambah minus 10. Minus 90 minus 10 sama dengan minus 100 untuk nilai S-nya, savingnya. Ya, sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa secara umum nilai T atau teks itu sama dengan delta YD atau sama dengan MPC dikali T plus MPS dikali T. Tuh ya. Kemudian kalau tadi pajaknya tetap, nah bagaimana dengan pajak proporsional? Pajak proporsional artinya di sini nilai pajaknya itu berbeda ya dari setiap eh, tingkatan pendapatannya. Jadi semakin tinggi pajak proporsional ini persentasenya semakin banyak, semakin tinggi nilai Y, maka tinggi pun semakin tinggi pula nilai pajaknya. Ya, pajak proporsional tadi ya yang dijelaskan di slide awal. Sama, di sini ingin mencari nilai YD-nya, berarti dengan adanya pajak, ya Y dikurang T, ya 240 dikurang 48, sama dengan 192. Lalu nilai C-nya, kita masukkan nilai YD-nya aja, sama ya 90 plus 0,75 dikali 192. Sama dengan 234. Begitupun dengan nilai S-nya. YD dikurang C. Ya, 234 192 dikurang 234 itu sama dengan minus 42. Ya, sama perhitungannya seperti di tabel sebelumnya, cuman di sini nilai pajaknya itu proporsional, di mana setiap adanya kenaikan Y, maka pajaknya juga akan semakin tinggi.
G. Oke, lanjut. Sehingga dapat kita simpulkan, teman-teman, apapun sistem pajaknya, baik itu pajak tetap atau pajak proporsional, pungutan pajak tetap akan mengakibatkan konsumsi dan tabungan rumah tangga itu berkurang sebanyak yang ditentukan oleh persamaan tadi. Delta C sama dengan MPC kali T, dan delta S-nya sama dengan MPS dikali T. Sehingga rumus untuk kecondongan mengkonsumsi marginalnya bisa dikatakan MPC sama dengan delta C per delta YD, atau MPCY sama dengan delta C per delta Y. Kalau delta C dibagi dengan delta Y. Nah, kalau tadi bisa kita lihat bahwa pajak proporsional itu T dikali delta Y, gitu ya, maka delta YD-nya sama dengan delta Y dikurang T dikali delta Y. Atau sama dengan 1 min T dikali delta Y. Jadi bisa disederhanakan menjadi 1 min T dikali delta Y. Nah, karena MPC itu sama dengan B, ya, maka delta C per delta Y sama dengan MPC dikali Y atau sama dengan 1 min T dikali B. Ya. Nah, ini sama untuk rumus dari kecondongan menabung marginalnya. Ya, sama seperti rumus MPC-nya. Jadi kalau MPS delta S per delta YD, berarti MPS Y sama dengan delta S dikurang delta Y. Nah, sehingga kalau dalam perekonomian tiga sektor dengan sistem pajak proporsional, MPS itu lebih besar dari MPS Y. Dalam sistem pajak proporsional, nilai MPSY adalah 1 min B dikali 1 min T. Bagaimana keseimbangan dalam perekonomian tiga sektor? Nah, di sini kita akan mencoba untuk mulai ke perhitungan, menghitung pendapatan, keseimbangan pendapatannya dengan dikenakan pajak. Di sini pajak tetap ya tadi ketahui C, misalkan fungsi C-nya sama dengan 60 plus 0,75 Y, lalu nilai S-nya sama dengan minus 100 plus 0,25 Y, dan nilai tax-nya atau pajaknya sama dengan 40, dan nilai I-nya sama dengan 120, dan G government spending-nya 60, maka bagaimana keseimbangan secara angka? Nah, sama seperti di materi minggu lalu, bagaimana menghitung keseimbangan dengan menggunakan aljabar. Ya, jadi kita diminta untuk menghitung nilai Y atau nilai pendapatan nasionalnya dalam keseimbangan perekonomian tiga sektor itu seperti apa. Tadi sudah dijabarkan ya, fungsi C, fungsi S, nilai dari I, dan nilai dari G. Sehingga dapat kita hitung nilai Y itu sama dengan nilai dari C ditambah I tambah G. Jadi pendapatan agregatnya sama dengan C plus I plus G. Atau Y sama dengan 60 plus 0,75 Y. Ya, ini fungsi C-nya ditambah nilai dari I-nya 120 dan nilai G-nya 60. Ya, sehingga dapat dikatakan Y dikurang 0,75 Y. Jadi kita pindahkan fungsi Y-nya ke sebelah kiri.
Ya, jadi 1Y dikurang 0,75Y karena dia pindah ruas ya. Sama dengan 0,25Y. Nah, lalu 60 ditambah 120 ditambah 60 sama dengan 240. Nah, sehingga Y sama dengan 240 dibagi 0,25 sama dengan 960. Sehingga keseimbangan pendapatan nasionalnya adalah 960 triliun rupiah. Nah, apakah keadaan ekonomi dalam keadaan seimbang? Betul. Ya, kemarin eh, beberapa prasyarat, eh, syarat-syarat atau kriteria yang dapat dikatakan bagaimana suatu perekonomian tiga sektor ini dalam keadaan seimbang. Pertama, ini adalah dalam keadaan seimbang. Yang pertama adalah nilai dari Y itu sama dengan nilai dari AE-nya, agregat expenditure atau pengeluaran agregatnya, yaitu C plus I plus G. Di mana kita bisa bandingkan nilai Y sama dengan 960, lalu nilai AE-nya sama dengan 960. Nah, berarti dia sudah dalam keadaan seimbang. Betul ya. Nah, selain dilihat dari nilai Y dan nilai AE-nya, juga bisa dilihat dari nilai CS dan nilai dari IG. Nilai dari saving plus tax dan juga nilai investasi dan government spending-nya. Jadi, S sama dengan S tambah T sama dengan I ditambah G. Ya. Nah, bisa kita lihat di sini, S plus T sama dengan 180. Nah, kemudian I tambah G-nya sama ya, 180 juga. Sehingga dapat dikatakan dengan nilai Y 960, nilai AS 960, kemudian nilai S plus T 180, dan nilai I plus G-nya 180, maka suatu negara mengalami keadaan perekonomian yang seimbang. Nah, berbeda dengan ekspansi dan juga kontraksi. Ya, kalau ekspansi, nilai Y-nya itu lebih kecil ya dibandingkan nilai AE-nya. Nah, begitupun dengan nilai S plus T dan nilai IG-nya dia tidak sama. Ya, jadi nilai S plus T-nya lebih kecil, nilai saving dan pajaknya itu lebih kecil dibandingkan nilai investasi dan government spending-nya, sehingga dapat dikatakan keadaan ekonominya sedang mengalami ekspansi. Nah, kalau sedang kontraksi, berarti nilai Y-nya itu lebih besar daripada nilai AE-nya. Nilai pendapatannya lebih besar dibandingkan nilai agregat expenditure. Nah, itu dapat dikatakan suatu negara keadaan ekonomi sedang mengalami kontraksi. Nah, kalau tadi menggunakan pajak yang tetap T sama dengan 40, ya. Lalu bagaimana jika menggunakan pajak proporsional? Nah, di sini kita menggunakan pemisalan-pemisalan ya. Pemisalan-pemisalan, contohnya persentase pajak dan sifat hubungan antara pendapatan nasional, konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsinya misalkan C sama dengan 90 plus 0,6Y dan S sama dengan minus 90 plus 0,2Y. Fungsi pajaknya T sama dengan 0,4Y dengan nilai investasi 150 dan nilai pengeluaran governmentnya
adalah 240. Berapa nilai Y-nya? Nah, sama untuk perhitungan aljabarnya, untuk mencari nilai Y, artinya kita bisa menggunakan rumus Y sama dengan C plus I plus G. Nah, Y sama dengan C plus I plus G. Nah, tadi fungsi konsumsinya adalah 90 plus 0,6 Y. Ya, ditambah 150 ditambah 240. 0,4 Y sama dengan 480. 0,4 Y dari 1 Y dikurang 0,6 Y. Sehingga Y sama dengan 480 dibagi 0,4 sama dengan 1.200. Nah, selain menggunakan Y sama dengan C plus I plus G, nah kita juga bisa mencari keseimbangan pendapatan nasionalnya dengan menggunakan rumus I plus G sama dengan S plus T. Nah, jadi kita bisa menggunakan fungsi savingnya. Fungsi savingnya di sini. Jadi, masukkan nilai fungsi S, nilai I dan G, dan juga nilai teksnya. Gitu ya, nanti tinggal dimasukkan saja angka-angkanya seperti sebelumnya ini. Jadi kita menghitungnya juga secara aljabar. Nah, lalu ini ada satu latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan untuk melatih supaya lebih memahami bagaimana kita menghitung pendapatan nasional dari perekonomian tiga sektor ini. Bisa mencontoh pengerjaan di latihan contoh-contoh soal sebelumnya. Nah, mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan terkait dengan keseimbangan perekonomian tiga sektor. Latihan soalnya boleh teman-teman silahkan kerjakan. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.